Anta ya Khair, Ustaz. walhamdulillah. Alhamdulillah. Wa anta ya Ustaz, kaifa Wa haluk? anta ya Ustaz. أنا بخير والعافية. طيب. قبل Alhamdulillah. الدراسة هي نبدأ دراستنا بقراءة البسملة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحن نستطيع أن نشترك دورة اللغة العربية بحال الصحة والعافية. صلي ونسلم على سيدنا صلى الله عليه وسلم بقول اللهم صل على سيدنا محمد الذي قد حمل الناس من الظلمات الجهل إلى نور العلم. طيب. Teman-teman rahimakumullah, sekarang kita belajar tentang ilmu nahwu. Jadi Laisa manzur. sebenarnya Kamis dan Jumat itu digunakan untuk mempelajari ilmu nahwu. Karena Kamis kemarin itu filenya belum tersedia, maka mulai hari ini dan minggu depan itu dilanjutkan mempelajari ilmu nahwu khususnya di hari Kamis dan Jumat. Jadi yaumal isnan hatta arbi'a nadrusu al-lughat al-arabiyyah wa amma yaumal khamis hatta al-jum'ah nadrusu al-qawaid atau ilmu nahwu sharaf. Baik, teman-teman rahimakumullah, ini kita mempelajari ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu ada juga yang mengatakan di dalamnya sudah terkandung sorof juga, karena di situ terkait kaidah. Namun ada beberapa titik fokus yang perlu diketahui apa bedanya ilmu nahwu dan sorof. Kalau secara singkat, secara mudahnya ilmu nahwu itu mempelajari tentang struktur kalimat. Struktur kalimat atau kedudukan kalimat dalam suatu kalam. Kalam itu susunan yang terdiri dari dua kata atau lebih. Satu misal, Bukan. satu misal, Ja'a Zaitun. Ja'a Zaitun. Telah datang Zaid. Zaitun ini bisa Zaidan, bisa Zaitin. Nah, ketika terkait harokat, itu juga fokusnya pada ilmu nahwu. Misalnya, Ja'a Zaitun. Kapan dia rofa, kapan dia berharokat dhammah, kapan dia berharokat fathah, dan kapan Zaid itu berharokat kasroh atau kasroten. Satu misal, Ja'a Zaitun. Ja'a itu fi'il, Zaitun menjadi fa'il. Fi'il kalau dalam bahasa Indonesia itu merupakan predikat. Nah, dalam bahasa Arab setelah predikat pasti ada subjek. Nah, subjek dalam bahasa Arab ini disebut fa'il. Satu misal lagi, ra'aitu Zaidan atau nasoro ra'aitu Zaidan. Saya melihat Zaid. Zaidan, kenapa kok Zaidan di situ? Karena dia menjadi objek. Objek dalam bahasa Arab disebut maf'ul bih. Ketika maf'ul bih itu maka i'rabnya nasab. Salah satu tanda nasabnya adalah fathah. Makanya dia berubah menjadi fathah. Satu misal marartu bi Zaidin. Karena dia kemasukan huruf jar maka harokatnya menjadi kasroh. Kasroten di situ ya. Marartu bi Zaidin. Saya berjalan bertemu dengan Zaid. Nah, itu terkait titik fokus yang dipelajari dalam ilmu nahwu. Ilmu nahwu mempelajari tentang struktur kalimat atau susunan pada suatu kalam. Kalam tadi dua kata atau lebih yang berfaedah, yang tersusun dan memudahkan atau dan bisa dipahami, khususnya dalam bentuk bahasa Arab. Sedangkan ilmu sorof itu mempelajari tentang bagaimana kata itu bisa berubah. Nah, misalnya seperti ini, dalam ilmu sorof itu ada namanya kalimat yang bisa berubah sesuai dengan sigot. Sigot itu bentuk. Suatu misal, eh, nasron. Nasron ini merupakan kalimat isim. Dia terbuat dari akar kata atau asal katanya adalah nasoro.
Jadi nasoro yansuru nasron wa mansoron fawa nasirun wadaka mansurun unsur latan sur mansurun mansurun minsurun. Jadi ini perubahan kata yang dialami oleh nasron tadi. Jadi setiap kata itu ada kalanya terdapat akar katanya. Misalnya satu misal musola. Musola itu dari akar kata sola yasilu solatan. Sola yusolli solatan. Bahwa musolin wadaka musolun solli atau solli musolan musolan. Jadi kata yang mempunyai atau kalimat yang mempunyai akar kata itu nanti masuknya pada kalimat, masuknya pada ilmu sorof, maksudnya dalam ilmu sorof, pembahasan ilmu sorof. Memang adakah kalimat yang tidak ada akar katanya? Banyak, banyak. Jadi misalnya jidarun, tembok. Tembok ini nggak ada akar katanya, nggak ada akar katanya. Emang seperti itu, nggak ada turunan katanya, karena berupa isim jamid. Isim jamid itu kalimat yang tidak bisa dirubah, tetap seperti itu. Artinya tidak bisa ditasrif. Kalau dalam ilmu sorofnya tidak bisa ditasrif. Kalau yang mungkin sedikit tadi sedikit dari obrolan sebelumnya, kalau dalam bahasa Inggris itu ada verb one, verb two, verb three. Kalau dalam ilmu sorof itu ada 12. Ada 12. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa wa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, itu terkait dari ilmu sorof, pembahasan ilmu sorof. Nah, nanti dalam hal ini teman-teman, saya itu bukan saya juga, kami selaku dari kursus Al-Azhar itu hanya memberikan sedikit gambaran terkait ilmu sorof. Setidaknya teman-teman tahu apa bedanya kalimat isim, fi'il, dan huruf. Setidaknya teman-teman tahu bagaimana caranya mentasrif fa'ala yaf'ulu fa'lan. Selebihnya teman-teman bisa mencari informasi lebih dalam, karena yang mungkin dari Al-Azharnya itu trik ya, karena ada kelas khusus nahwu sorof. Jadi ini hanya sekilas-sekilas yang akan kami sampaikan. Teman-teman bisa mencari lebih dalam, entah itu melalui YouTube atau dimanapun yang sekarang bisa kita akses dimanapun ilmunya itu. Atau bisa jadi anggap aja kita posisinya dalam perkuliahan, jadi gurunya atau dosennya itu hanya memberikan beberapa persen, selebihnya mahasiswa itu sendiri yang kalau teman-teman lebih berkeinginan untuk memperdalami lebih lanjut, maka nanti bisa mengikuti kelas khusus nahwu sorof. Seperti itu. Tapi saya mulai bab pertama. Di sini ada macam-macam kalimat dan ciri-cirinya. Kalimat dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3. Ada kalimat isim, fi'il, ada kalanya huruf. Kalimat isim, apa sih kalimat isim? Kalimat isim kalau dalam segi arti itu ada kalanya berupa nama. Ada kalanya berupa nama. Nama di sini entah itu nama benda, nama orang, nama hewan, nama tumbuhan, ataupun nama tempat. Jadi setiap kalimat yang menunjukkan nama benda atau orang ataupun hewan, tumbuhan dan lain sebagainya itu nanti disebut kalimat isim. Kemudian kalimat isim itu juga berupa kata ganti seperti huwa. Kalau teman-teman mengetahui ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antumna, ana, nahnu. Itu juga disebut kalimat isim. Atau isim isyarah. Kemudian ada kata tunjuk. Kata tunjuk di sini dicontohkan hadihi. Misal lengkapnya itu hada, hadani, haulai, hadihi, hatani, haulai.
dalika dalikuma dalikum, tilka tilkuma, tilkun ulaika. Nah, itu termasuk isim isyarah atau kata tunjuk. Kemudian kalimat yang menunjukkan angka. Kalau sudah angka itu pasti berupa kalimat isim. Kemudian tanwin. Nah, kalau ini sudah masuk dari segi arti tadi, demikian. Kalau sekarang dalam segi ciri-ciri. Bagaimana ciri-ciri kalimat isim itu? Yang pertama, setiap kalimat kok ada tanwinnya, misalnya maktabun, madrasatun, zaitun, kok ada tanwinnya, nah itu pasti kalimat isim. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya adalah terdapat al. Kalimat kok ada alnya, misalnya al-qalamu, al-madrasatu, al-baitu, al apa itu, pokoknya ada alnya, itu pasti berupa kalimat isim. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya kemasukan huruf jar. Ya, kalau dibaca jar, misalnya di situ bismillahi atau kalimat yang harokatnya kasroh. Setiap kalimat kok harokatnya kasroh itu nanti kalimat isim. Ada kalanya juga dimasuki oleh huruf jar. Huruf jar ini ada banyak. Teman-teman nanti bisa lihat di slide berikutnya atau halaman berikutnya. Ada min ila an ala fi rubba itu nanti berupa kalimat isim. Kalau dalam bait alfiyahnya agak huruf al jarri wa yamin ila hatta khala asya ada an ala mundu rubba la mukai wa mata wal kafa wal ba'a wal ala wa mata. Itu tadi merupakan eh, ciri-ciri kalimat isim. Tayyib. Kemudian yang kedua ada kalanya kalimat fi'il. Kalimat fi'il itu dari segi arti itu menunjukkan kata kerja. Jadi teman-teman bisa menganalisis ini kalimat isim atau fi'il ketika dia menunjukkan kata kerja itu maka dia kalimat fi'il. Contoh di situ darosa, belajar, fataha membuka, qoro'ah membaca, takallama berbicara, allama mengajar, ta'allama belajar. Pokoknya kalau menunjukkan kata kerja, aktivitas itu nanti merupakan kalimat fi'il. Kemudian bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya ketika ada kalimat kok didahului oleh qad ya, didahului oleh qad maka dia kalimat fi'il. Misalnya qad qamat. Nah, qamat itu pasti kalimat fi'il. Kenapa? Karena didahului qad. Qad aflahal mu'minun. Aflaha itu kalimat fi'il. Kenapa? Karena didahului oleh qad. Jadi setiap kalimat kok didahului oleh qad pasti itu kalimat fi'il. Misalnya lagi laqad jaa'a. Jaa'a itu kenapa kok disebut fi'il? Karena kemasukan atau didahului oleh qad. Kemudian ciri-ciri berikutnya didahului oleh sin atau saufa. Sin atau saufa. Misalnya sayaqulu di situ didahului oleh sin, maka kalimat yaqulu itu berupa kalimat fi'il. Kemudian ada kalanya didahului oleh saufa. Saufa ta'lam. Saufa ta'lam. Itu ketika ada setelah saufa maka dia berupa kalimat fi'il. Perlu diketahui sin itu menunjukkan waktu yang dekat. Misalnya saat rusu, saat saya akan belajar. Saat habu, saya akan pergi. Saat akra'u, saya akan membaca. Saat rusu al-lughat al-arabiyyah, saya akan belajar bahasa Arab. Saat habu ila Makkah, saya akan pergi ila suq, ke pasar. Tapi kalau sudah menggunakan saufa itu al-makna yani lil ba'id, menunjukkan arti jauh atau waktunya tidak dekat. Contoh, saufa ta'lamun dalam Al-Qur'an, saufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahuinya. Saufa adhabu ila Makkah, nanti atau mungkin jarak yang agak jauh saya akan pergi ke Mekah. Itu merupakan ciri-ciri kalimat isim yang kedua, yang didahului oleh saufa atau sin. Kemudian bertemu dengan tak ta'nis sakinah. Tak ta'nis sakinah ini adalah tak yang sukun. Contoh qomat. Qomat itu kalimat fi'il. Kenapa? Karena ada tak sukunnya. Misalnya lagi ja'at. Ja'at di situ kalimat fi'il karena terdapat tak ta'nis sakinah. Misalnya lagi dahabat, nasorot.
Fatahat, qoroat, tarokat, allamat. Nah, itu pasti kalimat fi'il. Kemudian bertemu nun jamak niswah. Nun jamak niswah ini adalah nun yang menunjukkan arti banyak yang mengerjakan. Di situ niswah adalah perempuan. Jadi perempuan banyak yang mengerjakan. Misalnya yaktubna, mereka perempuan sedang menulis. Yadrusna, mereka perempuan sedang belajar. Nah, ketika terdapat nun jamak niswah, maka dia merupakan kalimat fi'il. Itu tadi terkait ciri-ciri fi'il. Kemudian yang terakhir adalah huruf. Huruf ini kata tugas atau kata bantu. Artinya dia tidak bisa diterjemah ketika tidak berbarengan dengan kalimat lain. Misalnya minal madrasati, dari sekolah. Kalau tidak ada al madrasah maka dia tidak bisa dipahami. Min, dari. Dari aja maksudnya apa? Atau kita bisa mengambil kesimpulan ketika kalimat itu tidak ada ciri-ciri kalimat isim maupun fiil, maka dia berupa kalimat huruf. Dia. Jadi dalam kitab lain emang menyebutkan jika kalimat tersebut tidak ada tanda-tanda atau ciri-ciri kalimat isim maupun fiil, maka dia otomatis kalimat huruf. Kenapa? Karena kalimat dalam bahasa Arab itu hanya tiga. Isim, kalau nggak isim ya fiil, kalau yang nggak fiil ya pasti huruf. Baik. Itu tadi sedikit penjelasan terkait macam-macam kalimat. Baik, hal indakum as-soal, ada pertanyaan? Baik, Novira, tafadholi. Afwan, Tat, Ana mau tanya, kalau misalnya kan baca Quran itu kan kita sering menemukan huruf jer, seperti V gitu ya. Nah, kalau kita mulai di tengah-tengah kalimat di awal dengan huruf-huruf jer ini boleh nggak mengurangi arti atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau mau belajar nahwu sorof itu berarti mulainya dari kitab Jurumiyah ya, Tat. Kalau misalnya kita mau mendalami. Oke. Gitu aja, Tat. Syukron. Oke, jadi ketika membaca Al-Quran yang wakaf itu kalau dalam ilmu tajwid, membaca Al-Quran itu sebaiknya memulainya bukan dari huruf jar. Kayak misalnya apa ya? Apa ya? Misalnya surat apa ya? Hmm. Nah, ini kalau dipikir lupa ya. Pokoknya intinya nggak boleh dibaca di awal huruf jar. Satu misal coba kasih contoh. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Oke, beda lagi. Fi Kalau sudurinas. alladzi itu bukan kalimat huruf. Ya, fi sudurinas. Fi sudur. Sahih. Nggak boleh Ya, alladzi waswisu fi sudurinas, misalnya fi sudurinas minal jinnati, mamnu, nggak boleh. Karena Hmm. misalnya kita mengucapkan dalam bahasa Arab misalnya atau dalam bahasa Indonesia, saya ingin pergi ke pasar dan membeli buku. Kalau misalnya dilakukan ya, saya ingin pergi ke pasar dan membeli buku. Ke pasar dan membeli buku, nggak bisa. Itu mengalami. Jadi ada wakaf tersendiri ya, ada wakaf ibtida, ada wakaf tersendiri. Mana tadi ini tanya? Yang kedua, Tat, yang apa? Kalau kita mau mendalami nahwu sorof itu pakai kitab Jurumiyah ya, yang Oke. pernah saya dengar gitu. Oke, dari sebelum Jurumiyah itu ada namanya kitab Nahwu Wadih. Oh. Wadih kalau dalam madrasah khususnya di tempat saya itu digunakan ketika MI. Jadi Nahwu Wadih itu di sini isinya itu contoh-contoh semua, banyak contohnya. Habis contoh-contoh-contoh kemudian intinya. Di Gontor pakai itu, Ustaz. Oh, di counter pakai itu. Nah, atau ya. Hmm. Jadi Gontor Alamin. ayo. Jadi sebelum Jurumiyah itu kalau misalnya
menginginkan yang lebih banyak pembahasannya, lebih banyak contohnya itu di kitab Nahwu Wadih. Makanya dalam di sini khususnya di madrasah saya dulu lulusan MI, di situ pelajarinya Nahwu Wadih. Baru kemudian Jurumiyah, kemudian Ibriti, kemudian Alfiyah gitu. Kalau ini Ustaz, Tuhfatus Saniyah. Ayo lah Bas, macam-macam, bermacam-macam memang kitab Nahwu, cuman emang dasarnya atau kitab yang mungkin dipelajari Tingkatan saja. tingkatannya. Misalnya Mubtadi itu saya menyarankan Nahwu Wadih karena di situ banyak contohnya. Beda dengan Jurumiyah. Jurumiyah contohnya hanya satu dua. Kalau dalam Nahwu Wadih itu contohnya banyak. Jadi contoh dulu baru kemudian kaidahnya. Itu susunan dari kitab Nahwu Wadih. Itu Ukhti. Naam tat, jazakallah. Amin. Allahumma amin wa iyyakin. Baik. Akhi Bambang. Taib Ustadz, eh, saya mau tanya yang ciri dari fiil itu kan ada kot. Kot ini apakah yang artinya sungguh itu kah Ustadz? Nah, qad itu mempunyai dua makna sebenarnya. Ada kalanya sungguh, ada kalanya terkadang. Ada kalanya sungguh, ada kalanya terkadang. Qad ketika masuk pada fi'il madhi, kalau misalnya Akhi Bambang tahu, qad Ya. qad dhahaba artinya dia sungguh telah pergi. Tapi ketika masuk pada fi'il mudhari, qad yadhabu itu artinya sudah bukan sungguh, melainkan terkadang. Qad yadhabu terkadang dia pergi. Tapi kalau qad dhahaba sungguh dia telah pergi. Satu misal, qad jaa laqad ja'akum rasulun min anfusikum laqad jaa sungguh. Di situ ada dua taukid, lam sama qad. Sungguh benar-benar telah datang. Oh, jadi kalau di kot ini dipakai di fiil madi artinya sungguh. Sahih. Fiil mudhari berarti Terkadang. terkadang. Nah, Oh, ya. Lagi nih Ustadz, ini kot ini kan ciri fiil ya Ustadz ya. Kalau seandainya begini Ustadz, bisa nggak kot anta jamilun itu bisa nggak Ustadz? Itu kan nggak ada kata kerjanya Ustadz ya. Bisa nggak itu Ustadz? tidak bisa. Oh, nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi qad itu hanya khusus masuk pada kalimat fiil. Nggak bisa. Oke. Oh, berarti nggak bisa itu tadi ya Ustadz ya. Nggak bisa. Oke. Paham tuh Ustadz. Syukran. Man. Oke, Ari Maulana. Izin Ustadz, izin bertanya, apabila yang fiil, misalkan ada kata kerja yanamu, darosa, apabila dalam percakapan, itu misalkan yanamu, huanya perlu disebutkan atau tidak, atau adrusu, anak adrusu, atau cukup adrusu saja. Baik. Syukran Ustadz. Jadi biasanya untuk mubtadi, untuk pemula, kenapa kok disebutkan untuk memudahkan? Misalnya, ana adrusu, huwa yadrusu, anta tadrusu, nahnu nadrusu. Itu untuk memudahkan ciri-ciri ketika menggunakan ana, maka fi'il mudhari'nya ya-nya diganti alif. Ketika anta, maka fi'il mudhari'nya ya-nya diganti ta. Anta tadhabu, ana adhabu. Tapi ketika sudah terampil atau sudah terbiasa, cukup pakai adrusu. Adrusu di situ sudah mengandung ana, gitu. Adrusu, adrusu al-lughat al-arabiyyah fi daurah al-azhar. Hal hal tadhabu ilal madrasah? Apakah kamu pergi ke sekolah? Jadi ketika sudah terbiasa menggunakan ana, nahnu, anta, itu boleh dibuang, artinya tidak wajib. Disebutkan juga boleh, tidak disebutkan juga boleh. Nama Ustadz, paham tuh. Iya. Syukran kasiran. Man. Baik, kalau nggak ada, saya akan tanya.
Tayyib. Sa'as'alukum an alamatil ismi wal fi'li wa kadzalika al huruf. Nanti saya akan tanya ciri-ciri kalimat isim maupun fi'il dan huruf, atau nanti akan saya kasih contoh ini kalimat apa, tandanya apa. Talib, tayyib, man alladhi yurid? Fa'alayhi ayarfa yadai. Oke, Abu Erli. Naam, Ustaz. Oke. Madrasatun itu kalimat isim, fi'il atau huruf? Isim. Kenapa? Tanwin. Oke, karena Ada tanwin. Oke, karena ada tanwin. Ya. Misalnya kitabun fi ahkami taharati. Kitabun fi ahkami taharati. Ahkami di situ kalimat apa? Kami isim Isim tandanya apa? ada fi tadi ada huruf Oke. jar. Nah, saya kemasukan huruf jar. Iya. Misalnya Dahabat Fatimatu ilal madrasah. Dahabat Fatimatu ilal madrasah. Fatimah itu kalimat apa? Dahabat itu kalimat apa? PL Ya, kenapa kak fi'il? masuk tak tadi ya. Oke. Jahabat Ada tak. tak tak tanis ya. Oke, tayyib. Fatimah kalimat apa? Isim karena nama. Oke, sahih. Dapat Fatimah. Ila itu kalimat apa? Huruf Oke, kenapa kok huruf? Arab. Dia tidak punya makna kalau sendiri, tidak Oh, bisa dipahami. oke, tayyib. Ya. Di jawaban yang lain, Eh, karena tidak terdapat. oh iya, karena tidak terdapat alamat isim dan alamat PL. Oke, dapat Ila. Fatimatu ilal madrasah. Al madrasah kalimat apa? Isim Tandanya apa? tandanya ada dua ya, karena ada huruf jar ila, kemudian ada alif lamnya Oke, al. tayyib, sahih. Ahsanta, benar. Barakallahu fiik. Amin, syukran. Tayyib, walan man alladhi yurid? Ayo jarib, siapa? Coba. Oke, Akhi Suwardi. Apa? Akhi Suwardi. Nah, Ustaz. Iya. Eh, Qad ja'a Zaitun ila al-masjidi. Qad ja'a Zaitun ila al-masjidi. Ja'a itu kalimat apa? Eh, ja itu fi'il, Ustaz. Kenapa kok fi'il? Kan qad ja, qad Karena didahului oleh qad. Zaitun kalimat apa? didahului oleh qad. Nah, Iya, Ustaz. Zaitun kalimat apa? Zaitun kalimat isim, Ustaz. Kalimat isim. Tandanya apa? Isim. Tandanya tanwin, iya. Nah, di samping tanwin itu tandanya apa? Eh, Apalagi tadi, Ustaz? Zaitun di Zaitun. tandanya tanwin itu dia tandanya apa selain tanwin? Eh, Tandanya karena dia itu tumbuhan, Ustaz. Bukan, ya. Bukan, bukan zaitun itu nama orang. Oh, zaitun ya, nama orang. Nama Nah, orang. Ustaz. Azunnu azunnu minyak zaitun. Nama ya, nama Tuhan. Nah, Ustaz. Iya, iya. Qad ja'at zaitun ila kalimat apa? Ila anu, Ustaz, jar. Jar, thayyib. Al masjidi kalimat apa? Al-masjidi isim, Ustaz. Kenapa kok isim? Dia benda. Dia apa? Benda, Ustaz. Apa? Isim. Isim, kenapa kok isim? Isim karena dia nama sebuah benda.
Oh, nama sebuah benda. Ya, maksudnya begitu, Ustaz. Nah, selain nama sebuah benda, apalagi ciri-cirinya? Masjidun tanwin, Ustaz. Al-Masjidi. Al-Masjidi sebelumnya ada jar. Nah, Jadi, seperti ya, jadi dia nah, kurang satu tandanya. karena satu tandanya, Ustaz. Tandanya. Alif lam, Ustaz. Alif lam. Islam sahih alif lam. Nah, ya, Ustaz. Tayyib, Sa'astamiru al-madah ya, Sa'astamiru al-madah. Saya lanjutkan materinya ya. Tayyib. Di sini pembagian kalimat huruf. Kalimat huruf itu banyak sekali, teman-teman. Kalimat huruf itu banyak sekali. Ada kalanya kalimat huruf itu masuk ke isim, ada kalanya masuk pada fiil, dan ada kalanya masuk pada isim dan fiil. Nah, kalimat huruf yang masuk pada kalimat isim itu ada kalanya kalimat jar. Huruf jar ya, huruf jar. Huruf jar kalau dalam alfiyah itu ada 20. Haka huruf al-jahri wa yamin ilah hatta khala ada hasya fi an ala munduru bala mukai wa munwata wal kafa wal ba'a wala alla wa mata. Kalau di sini disebut singkat aja. Min ila an ala fi rubba mud muntu. Ya. Min dari ila ke an tentang atau dari, ala atas, fi di, rubba banyaknya, mud mundu sejak. Kemudian illa istisna, illa itu artinya kecuali. Illa itu artinya kecuali. Kemudian amil nawasih. Di situ ada nawasih. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Inna sama anna itu artinya sesungguhnya. Ka'anna seakan-akan, lakinna akan tetapi, laita andaikan, la'ala semoga. Laita andaikan, la'ala semoga. Kemudian nida, nida itu huruf panggilan. Huruf panggilan kalau kita dalam bahasa Indonesia itu hey, hey, hey kamu, hey di situ wahai ya, wahai, wahai dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut nida. Nah, nida biasanya pakai ya, a, ai atau haya atau ai, aya. Misalnya ya, ya Allah. Nah, ya Allah. Ya-nya itu namanya harfun nida. Baik. Ketika kok jatuh setelah ya, pasti dia kalimat isim karena ini khusus masuk pada kalimat isim. Kemudian khusus masuk pada kalimat fi'il itu apa? Ada an, lan, idan, kai, lam kai, lam juhud, hatta, fa, au, dan waw. An ini biasanya tidak diartikan. Misalnya uridu an adhaba, saya ingin pergi. Uridu an adhaba, saya ingin pergi. Biasanya an ini buat pemisah antara fi'il, antara dua fi'il. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan to. I want to go. Bukan I want go ya. Gitu. Jadi kalau dalam bahasa Arab ketika ada kalimat fi'il yang berjajar itu nanti dipisah dengan an. Lan tidak akan, idan jadi, kai, kai, lamukai, lam juhud, supaya lam juhud ini biasanya tidak diartikan. Lamukai ini karena ya, lam juhud ini biasanya tidak diartikan karena untuk penegasan atau harus jatuh setelah makanah. Hatta sehingga fa, au, dan wawu. Fa itu maka, au itu atau, wawu itu dan. Kemudian jazm, jazm pada satu fi'il itu adalah lam, lama, alam, alamma. Lam itu belum, lamma itu ketika, ya. Alamma sama alam, alam sama alamma itu pun juga sama artinya. Kemudian huruf syarat, jazmkan dua fi'il, in sama idma, sama-sama jika.
Kemudian ketika isim syarat, di situ ada banyak man, ma, mata, ayana, ainama, anna, haitsuma, kaifama, sama ayun. Man, man itu barang siapa, ma apa, mata kapan, ayana kapanpun, ainama, ainama itu dimanapun, anna sesungguhnya, haitsuma bagaimanapun, kaifama juga sama, bagaimanapun, ayun itu yang manapun. Anna itu dimanapun. Di sini Anna ya. Anna, Anna ini. Anna dimanapun. Haitsuma sama dimanapun. Kaifama bagaimanapun. Ayun yang manapun. Iya. Kemudian khusus masuk pada fiil. Nah, di situ ada namanya tanfis. Ada sin sama sofa yang telah kita pelajari tadi. Kemudian kot. Kot ini juga kalimat huruf, ya, kalimat huruf. Kemudian apalagi kalimat hurufnya itu ada kalanya kalimat itu berupa huruf athof. Ini bisa masuk pada fiil, bisa masuk juga pada kalimat isim. Di situ seperti wa dan fa, maka bisa diartikan juga kemudian au atau am juga atau summa kemudian hatta hingga bal bahkan la tidak lakin akan tapi ima ada kalanya. Kemudian istifham di situ ada alif sama hal. Artinya apakah? Dia bisa masuk pada fiil dan dia juga bisa masuk pada fiil. Kemudian ai ini ai menunjukkan ai tafsir. Misalnya ana adrusu alkitab, alkitabah, ai nahwa. Saya belajar kitab yaitu kitab nahwu tafsirannya. Kalau dalam kitab tafsir biasanya pakai ai. Ai di sini biasanya digunakan ketika ada kalimat yang agak sukar maknanya. Gitu. Baik, itu tadi penjelasan singkat sekali terkait kalimat huruf, ya, terkait kalimat huruf yang mana kalimat huruf itu banyak. Ada kalanya kalimat huruf itu masuk pada kalimat isim, ada kalanya masuk pada kalimat fiil, ada kalanya masuk pada kalimat isim dan fiil. Pak, bagaimana caranya agar bisa mengetahui? Yang pertama, bisa dilihat, bisa dihafal ini semua kalimatnya, ya. Kenapa kok dihafal ya? Karena kalau tidak hafal maka tidak kenal dan tidak mengetahui ini kalimat isim, fiil atau huruf. Begitu juga dengan ciri-cirinya tadi kalimat isim, fiil itu juga emang harus dihafal. Kalaupun misalnya tidak menghafal tapi hafal ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dirasa perlu dihafal ya dihafal. Karena itu nanti akan menentukan bab selanjutnya. Dan ini awal mula mempelajari ilmu kaidah dalam susunan bahasa Arab. Jadi perlu diketahui ini kalimat isim, ini kalimat fiil, atau ini kalimat huruf. Tapi selebihnya itu nanti akan membahas bab lebih lanjut ketika sudah mengetahui jenis kalimat. Baik. Hal indakum as-soal? Tayyib akhi Ahmad. Yakfi insyaallah. Oh ya, akhi Mulki. eh, yang menjadi tanda apa dia bisa masuk ke isim dan dia bisa masuk ke huruf itu apa saja ya Ustaz ya? Apa? Alamat yang bisa masuk ke isim dan bisa masuk ke fiil. Bagaimana caranya mengetahui? Caranya mengetahui yakni dengan membaca kitab. Oh, ini kalimat kok masuk pada bisa fiil, kok bisa huruf. Misalnya di situ ada wawu atof. Dahab ana adhabu ila suki listiroi al makulati wal masrubati. Di situ ada wawu. Setelah wawu wal masrubati ada al. Oh, berarti ini kalimat huruf yang masuk pada fiil. Kemudian di beberapa waktu kok membaca kitab
Huwa yadhabu ila Makkah wa yashtari al-makulat fiha. Di situ huwa yadhabu ila Makkah wa yashtari. Loh, ini kok wawu, setelah wawu kok fiil. Nah, ini berarti dia juga bisa masuk pada kalimat fiil. Jadi kalau dari segi ciri-cirinya itu tadi, ciri-cirinya ketika setelah huruf itu kok ada kalanya berupa kalimat isim, kok ada kalanya berupa kalimat fiil, maka dia barang sudah tentu dia kalimat huruf yang bisa masuk pada kalimat fiil dan juga bisa masuk pada kalimat fiil. Contoh lain hatta, misalnya hatta. Hatta itu juga merupakan kalimat isim, juga merupakan kalimat hatta itu bisa masuk pada kalimat isim dan juga bisa masuk pada kalimat fiil. Satu misal, hatta matla'il fajri, hatta matla'il fajri. Ketika kok hatta setelahnya hatta itu kok harokatnya kasroh, matla'i, matla'i, maka hattanya itu berupa kalimat huruf, hurufnya berupa huruf jar. Namun ketika hatta ini masuknya pada kalimat fiil, misalnya kayak biasanya kayak saya pembukaan, alhamdulillah nahnu nastati an najtami'ah. Najtami'ah itu kan kalimat fiil. Berarti hatta ini bisa masuk kalimat fiil dan bisa masuk pada kalimat isim. Ketika hatta itu masuk pada kalimat isim, maka hattanya itu berupa hatta huruf jar. Namun ketika hatta itu masuk pada kalimat fiil, maka hattanya merupakan amil nawasib, yang mana tugasnya itu membuat nasab kalimat setelahnya. Atau tugasnya menjadikan fathah. Hatta nastati'a, hatta nadhaba, hatta najtami'ah. Jadi fathah semua. Salah satu tanda nasabnya. Namun ketika setelahnya hatta itu berupa kalimat isim, maka dia pasti hatta berupa huruf jar. Gitu. Ayo. Wadih. Syukran Ustaz. Wadih. Alhamdulillah. Wadih jiddan. Alhamdulillah. Tayyib. Al-akhar. Mafi. Kalau mafi saya lanjutkan ke fiil. Kalau bisa teman-teman sambil beli kitab nahwu ya, entah itu Jurumiyah, Imriti, atau Nahwu Wadeh, atau apapun itu terkait nahwu, boleh terjemah, bebas. Biar bisa menunjang materi yang saya sampaikan, karena sangat singkat sekali. Akhi Bambang, mada turid antas al. Nah, naam, Ustadz. Ini Ustadz, kata itu tadi kan dijelaskan kata selanjutnya bentuknya fathah ya Ustadz ya. Ketika fathah maka hatanya itu amil nawasib. Ya, kata apa tadi ada fathah gitu kan, tapi ada ayat kayak gini, hatta tatabi'u. Itu ya Ustadz ya, domah bukannya fathah. Di mana ya? Tatabi'ah. Oh, tatabi'ah. Kalau tatabi'u salah kalau dalam gramatikal ilmu kaidah nahwu sorofnya. Oh, berarti yang betul hatta tatabi'ah. Sehingga dia mengikuti. Kalau terjemahnya sehingga dia mengikuti atau sampai dia mengikuti. Tatabi'ah di situ kalau mau ngomong dalam bahasa Arab ketika yang diajak bicara itu laki-laki, hatta tatabi'ah sehingga kamu mengikuti. Tapi kayaknya di itu hatta tatabi'u atau tatabi'ah yang betul ya Ustadz ya? Tatabi'ah. Nggak mungkin tatabi'u. Oke. Kalau dirasa Oke. tatabi'u berarti mungkin salah ngomong atau enggak gitu salah harokat. Karena memberi dalam ngetik kalau teman-teman tahu itu satu persatu per huruf. Makanya biasanya salah ketik, satu dua. Tapi yang jelas Iya. kita kok masuk pada kalimat fiil itu nanti fiilnya pasti beri'rob nasab.
pasti beri'rab nasab. Lah, salah satu tanda nasabnya adalah fathah. Hatta tattabi'a. Contoh. Ini contoh. Hatta tattabi'a millatahum. Pernah dengar? Hadis Iya, Ustaz. Hadis. Tattabi'u atau tattabi'u? saya dengarnya Tattabi tuh. millatahum. Gimana? Tattabi Aywa. tattabi millatahum Ustaz. Sahih. Hatta tattabi'u. Jadi Tattabi'a. dengar dari mana hatta tattabi'u? Saya pernah dengar aja, makanya saya konfirmasi yang betul yang mana. Sahih. As-sahih yani hatta tattabi'a. Kalau Iya. banyak gimana Ustaz? Hatta tattabi'u, Kalau banyak, kalian kalau banyak tattabi'u. ini tandanya membuang nun. Hatta Iya, tattabi'u. Nunnya dibuang. tattabi'u Nah, Kalau banyak ya, kita orangnya. misalnya kan kalau tidak dimasuki apa-apa tattabi'una. Tattabi'una. Hmm. Karena kemasukan huruf hatta, maka salah satu tanda i'rab nasabnya adalah membuang huruf nun. Hatta tattabi'u gitu. Nunnya dibuang. Jadi perlu diketahui huruf tanda nasab itu banyak. Tanda nasab itu banyak. Ada kalanya fathah, ada kalanya kasroh, ada kalanya membuang huruf nun. Nunnya dibuang. Nah, itu nanti kita akan bahas di materi setelahnya. Nanti ada ya. Oke, syukran Ustaz, paham tuh. Ada nanti. Baik, al-akhir. Afwan Ustaz, tapi kitabnya kitab apa ya? Apa? Tadi kitabnya kitab apa ya? Kitab Nahwu Wadih. Syukron. Nahwu Wadih. Saya cari di Shopee ya, biar misalnya pengen tahu Nahwu Wadih. Di Nahwu Wadih itu banyak banget contohnya. Karena kalau secara arti bahasa, Nahwu itu artinya contoh ya teman-teman. Ustaz, Assalamualaikum. Ada? Assalamualaikum, Ustaz. Ini saya bertanya. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz Maulana. Saya bertanya. Maaf. Ya. Betul. Assalamualaikum, Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Ini sudah saya jawab. Ya, ini saya bertanya. Itu contoh daripada huruf atop gimana? Contoh daripada huruf ataf misalnya. Ya, contoh kalimatnya. Ja'a Zaidun wa Muhammadun. Telah datang Zaid dan Muhammad. Nah, wawunya itu namanya wawu huruf ataf. Jadi itu kalau masalah irobnya harus disamakan gitu dengan yang sebelumnya. Sahih. Gak tahu. Ya, nah. Nah, terus kalau sekiranya huruf atop itu bertemu dengan naat, kalimat naatnya gimana itu? Naat beda lagi. Satu ya. ya. Gimana, Pak Ustaz? Ja'a Zaidun al-jamilu wa Muhammadun as-solihu. Berarti sama gitu. Nah, beda. Dan itu harus mengikuti man'utnya. Kalau man'utnya misalnya rofa, maka naatnya harus rofa. Jadi antara naat sama man'ut, nah benar, sahih. Harus mengikuti kalimat setelahnya. Tapi contohnya beda lagi. Tadi. Berarti kalau sekiranya dia bertemu dengan kalimat isrim dengan naat harus bagaimana itu, Pak Ustaz? Gimana? Kalau misalnya huruf atop, sesudah huruf atop itu kan ada kalimat isim, kemudian ada kalimat naatnya itu. Naatnya harus mengikuti man'ut. Man'utnya ya? Man'ut itu kalimatnya jatuh sebelum naat. Contoh ya, contoh. Saya contoh yang sebelumnya tadi. Ja'a Zaidun al-jamilu
wa Muhammadun as-solihu. As-solihu itu namanya naat. Naat harus mengikuti man'utnya. Man'utnya di situ adalah Muhammadun. Kalau misalnya ra'aitu Muhammadan al-jamila itu. Atau ra'aitu al-mar'ata al-jamilata. Saya melihat wanita yang cantik. Berarti kalau matut itu kata benda ya, mengikuti naat kata sifat. Nah, sebenarnya gini, eh, naat sama man'ut itu dua bab yang berbeda, tapi sama penggunaannya. Jadi mengikuti lafaz sebelumnya, mengikuti. Tapi kalau man'ut itu mengikuti banyak dari segi mudahnya, rohnya lebih banyak apa itu terkait kaidahnya. Tapi kalau atof itu adalah mengikuti i'rabnya saja, harokatnya saja, atau tanda i'rabnya saja. Jadi paham tuh? Oke, Hasan Maulana, paham tuh? Oke, tayyib. Akhi Murabbi. Afwan Ustadz, izin bertanya. Ustadz, bagaimana kita mengetahui antara wawu itu wawu atof atau wawu permulaan atau pernah dengar itu wawu Tidak, istinab gitu Ustadz. wawu istinab. Wawu istinab atau wawu ibtida. Oke. Soalnya pernah bingung karena teks Arab itu nggak ada titik komanya, jadi saya tuh kadang bingung dan itu wawu atop sehingga ada hubungan dengan kalimat sebelumnya, apa itu wawu ibtida gitu Ustaz. Tayyib. Mohon penjelasannya Ustaz. Jadi cara membedakannya, kalau wawu ibtida itu wawu yang berada di awal jumlah. Misalnya wal fajri. Nah, misalnya lagi wasyamu. Pokoknya kalau ada dalam misalnya satu kalam kok diawali oleh huruf wawu, lah itu wawunya wawu ibtida. Oh, Tapi iya. kalau wawunya berada di pertengahan atau wawu kalau dalam bahasa Arab itu sebenarnya pengganti dari koma. Nah, biasanya kan gini. Misalnya kalau dalam bahasa Arab itu biasanya wawunya banyak. Misalnya gini. Kalau dalam bahasa Indonesia, saya ke pasar membeli buku dan pena dan baju dan barang yang lainnya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan koma, bukan dan. Koma. Tapi kalau dalam bahasa Arab bukan koma tapi wawu. Ana ashtari al-libasa wal kolama wasayyarota wama asbahadari dan lain-lain. Jadi wawu yang ketika berada di tengah-tengah pembahasan ya, berada di tengah-tengah pembahasan itu namanya wawu atof. Tapi wawu kalau berada di awal permulaan kalimat itu namanya wawu ibtida. Tapi sama-sama berupa wawu huruf, kalimat huruf. Tapi kadang juga wawu ibtida itu ada di tengah-tengah teks juga Tad. Tapi pembahasannya sudah ganti. Oh gitu ya. Ya, titik. Jadi setelah titik. Tapi kadang di kitabnya nggak ada titik Tad. Itu yang bikin saya bingung biasanya Tad. Nah, maksudnya titik adalah selesai pembahasannya. Pembahasannya selesai. Gitu. Baru kemudian bahas yang lain. Nah, itu nanti kalau di awal wawunya wawu ibtida. Bagaimana cara mengetahui titik? Harus tahu terjemahnya atau harus mengetahui maknanya. Itu. Oh, iya. Nah, Syukran Ustaz. Wah. Wadih, insyaallah. Jadi emang harus perbanyak membaca, ya, perbanyak membaca. Tayyib? Tayyib Ustaz. Afwan. Saya tanya lagi Ustaz. Nah? Saya lagi Pak Ustaz. Saya lagi Pak Ustaz. Ya, tayyib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau masalah pembahasan tentang waw itu, waw kalimat sumpahnya gimana tuh? Ada perbedaan nggak sama waw atop? Oke, kalau wawu yang sumpah itu setelahnya kasroh. Wallahi wal fajri. Kalau setelah wawu itu kasroh,
ya, kasroh. Dan biasanya kalau dalam Al-Quran itu di awal surat. Wasyamsi waduhaha wal qamari. Nah, wasyamsi di situ sebelumnya qasam, Ustaz, ini kah kitabnya? matahari. Nahwu wade, na'am sahih. Wade Salman. Nah, Ya Hasan Maulana, kaifa? Fahimtum? Syukran. Fahimna. Alhamdulillah. Tayyib. Afwan Ustaz, Ya, tapi kadang juga gimana Tad kalau wawu yang artinya bersama itu Tad, itu apa sih? namanya wawu ma'iyah. Iya Tad, itu gimana lagi Tad cara bedainya Tad? Wawu ma'iyah itu jarang sekali ada. Panjang saya membaca kitab itu hampir nggak ada. Wawu di situ wawu ma'iyah itu ketika kita hanya mempelajari kaidah dari nahwu itu nanti ada bab maf'ul ma'ah. Satu misal eh eh syariba zaitun al-ma'a wasyamsu tatlu'u wasyamsa tatlu'u. Zaid makan air posisi bersamaan dengan matahari itu terbit. Tapi dalam literatur kitab itu jarang sekali, bahkan tidak ada wawu ma'iyah. Tapi ada kalau ingin membuat misalnya berkehendak atau seperti itu. Wawunya bermakna wawu ma'iyah. Biasanya dikasih ma'a, bukan pakai wawu. Afwan Ustaz, ya kalau untuk ciri-ciri yang tampak itu ada nggak Ustaz? Apa itu memang tergantung apa pengalaman atau gimana Ustaz untuk membedakan itu Wawu ma'iyah. wawu ma'iyah atau itu wawu yang lainnya gitu Ustaz? Ya, tayyib. Apakah ada ciri-ciri yang tampak kayak tanda-tanda fiil begitu Ustaz atau tanda-tanda isim begitu? Oke, ini sama pertanyaan sama sebelumnya ini. Jadi perbanyak membaca. Ketika wawu itu setelah fiil, ini namanya wawu atof dan juga wawu atof itu bisa masuk isim sama fiil. Kalau setelah wawu ini kok harokatnya kasroh berada di permulaan jumlah, berarti wawunya wawu qasam. Kalau wawunya ini bermakna kebersamaan dan setelah wawu ini harokatnya fathah, maka wawunya wawu ma'iyah gitu. Jadi di samping perbanyak membaca dan juga perbanyak meniteni sebenarnya. Oh. Nah, sahih. Syukran jazilan Ustaz, afwan. Tayyib. Li'anna waktana qad intaha, karena waktu kita sudah habis. Hayanah tatin dirasatana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada ma yumkinuni an uqaddima lakum wa inna nasaluna udra ala zallati lisani wa atharati kalami. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum wastima'ikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Ya Ustaz, Ustaz. Pak Wa'id. Jangan lupa Sabtu Ahad libur ya. Assalamualaikum bos. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya,